Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita masih bisa belajar bersama walaupun hanya lewat video. Hari ini Bu Sherly berhalangan untuk mengisi pembelajaran di Zoom. Jadi Bu Sherly membuat video ini untuk anak-anak tetap bisa belajar ya. Nah, kalau pekan kemarin anak-anak Bu Sherly suruh untuk membaca legenda Naga Baru Kelinteng sendiri. Nah, kali ini Bu Sherly akan membacakan cerita Naga Baru Kelinteng ini versi Jawa dan Indonesia. Jadi anak-anak biar tahu arti dari cerita Naga Baru Kelinteng itu. Nah, sebelumnya nanti Bu Sherly akan memberitahu arti-arti yang arti-arti dari tugas yang kemarin Bu Sherly suruh anak-anak untuk mengartikan itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya langsung ya. Nah, ini adalah arti dari tetembungan yang kemarin anak-anak mengartikan ya. Nah, di sini ada duwe gawe itu punya hajat, meratopo itu bertapa, lading itu artinya pisau, meling itu mengingat atau berpesan, pangkon itu pangkuan atau dipangku, nyangguhi itu menyanggupi, dumadakan itu mendadak atau tiba-tiba, wekasan itu selesai, enggal-enggal itu cepat-cepat, dan yang terakhir mangsuli itu membalas atau menjawab. Jadi ini adalah arti-arti yang benar dari tugas Bu Sherly kemarin. Jika ada anak-anak yang salah artinya bisa dibenarkan ya. Nah, kali ini Bu Sherly akan bercerita cerita Baru Kelinteng ya, Naga Baru Kelinteng. Jadi Bu Sherly akan cerita dari bahasa Jawanya dulu, nanti Bu Sherly artikan ke bahasa Indonesianya biar anak-anak lebih paham cerita Baru Kelinteng ya. Baru Kelinteng. Nariko Desa Mangir ana wong duwe gawe. Ki Ageng Wanabaya iya Ki Ageng Mangir sepuh. Sing lagi mratopo ing Gunung Merapi mulih jagong menyang Desa Mangir. Ketika di Desa Mangir ada yang sedang mempunyai hajat atau acara, Ki Ageng Wanabaya atau Ki Ageng Sepuh yang sedang bertapa di Gunung Merapi pulang untuk ikut dalam acara tersebut. Kacarita ana bocah prawan anake Demang Jlegong melu rewang olah-olah. Nanging ora nggawa lading. Weruh Ki Wanabaya linggih dhewekan karo nggawa lading banjur diparani lading disileh. Banjur diparani ladinge mau ki disileh. Ki Ageng menehake karo meling lading iku aja diselehake ing pangkon. Bocah prawan iku nyangguhi. Diceritakan ya, ada seorang anak perempuan, anak dari Demang Jlegong yang ikut membantu memasak di acara tersebut. Ketika si anak itu tidak membawa pisau, kemudian ia melihat Ki Ageng Wanabaya itu duduk sendirian membawa pisau. Si anak perempuan tersebut pun meminjam pisau Ki Wanabaya. Ki Wanabaya Ki Wanabaya meminjamkan sambil berpesan kepada anak tersebut supaya pisau tersebut jangan diletakkan di pangkuannya. Ya, si anak perempuan tersebut pun bersedia. Dumadakan awet akeh gawean, prawan kesel. Kelalen lading silihan mau dipangku karo ngaso. Wekasan prawan ngantuk banget nganti keturon, bareng tangi kaget banget. Awet lading silihane ilang saka pangkuane. Prawan enggal-enggal kandha marang Ki Ageng yen ladinge ilang. Ki Ageng mangsuli, ilang lading ora dadi apa, mung meling ing tembe ya yen prawan nemoni lakon ora kayana-yana kudu tabah ngadepi. Sawise mangkono Ki Ageng banjur bali mratapa ing Gunung Merapi maneh. Nah, ya. Tiba-tiba ya, dumadakan itu tiba-tiba karena banyaknya pekerjaan dan kelelahan. Si anak tersebut tiba-tiba itu karena banyaknya pekerjaan dan kelelahan, akhirnya pisau tersebut itu tidak sengaja dia letakkan di pangkuannya sambil istirahat. Ketika istirahat itu si anak tersebut ketiduran. Ketika bangun, si anak tersebut kaget.
tiba-tiba pisaunya itu hilang dari pangkuannya. Kemudian si anak perempuan tersebut menemui Ki Ageng Wonoboyo untuk menceritakan hal tersebut, bahwa pisaunya itu hilang. Ki Ageng Wonoboyo hanya berpesan untuk pisau yang hilang tidaklah jadi masalah. Hanya tetapi nanti kalau di kemudian hari ada masalah yang tidak diduga, agar lebih tabah menghadapinya. Jadi Ki Ageng Wonoboyo itu tidak mempermasalahkan kalau pisaunya itu hilang, tapi dia hanya berpesan kepada si anak perempuan tersebut bahwa nanti jika suatu hari ada masalah, si anak perempuan itu harus tabah menghadapi kenyataan tersebut. Lanjut ya. Bubar gawe, perawan mulai menyang Jlegong, bareng oleh telung sasi ana ngomah. Aneh banget, bocah perawan krasa yen ngandhek. Awake krasa panas, banjur adus kungkum ing jembangan. Ana jembangan kono, delalah kersane sing murba jagat perawan nglairake. Orang nglairake bayi, ya, orang nglairake bayi lumrah nanging nglairake ula. Saka wedi banjur mentas saka jembangan serta ngawasake ula saka kadowan. Kocapa ula enggal banget gedhe, jembangan sesak nganti pecah. Papan tilas jembangan saya suwe saya amba. Awet kanggo obah-obah ula sing saya suwe saya gedhe lan dadi naga. Tilas jembangan dadi tlaga, tekan seprene diarani tlaga jembangan. Jadi artinya setelah selesai dari acara hajatan tersebut, anak itu pulang ke rumah. 3 bulan kemudian, ia merasakan keanehan pada dirinya, ya. Ia itu merasakan bahwa dirinya itu seperti hamil. Badannya terasa panas, kemudian si anak tersebut berendam di kolam air. Tidak disangka ketika dia berendam di kolam air, atas kehendak Allah, si anak tersebut melahirkan. Namun tidak melahirkan seorang bayi manusia, tetapi melahirkan ular. Karena takutnya itu, kemudian si anak tersebut keluar dari kolam, ya, sambil memperhatikan ular dari kejauhan. Ia terus mengamati ular tersebut. Si anak tersebut itu terus mengamati ular tersebut. Nah, ular semakin membesar, kolam air menjadi sesak dan akhirnya pecah. Tempat bekas kolam semakin meluas karena liuk-liukan badan ular yang semakin membesar dan ular tersebut akhirnya menjadi naga. Jadi ular yang kecil tadi semakin membesar sehingga kolam yang kecil menjadi sesak dan akhirnya pecah, dan karena liuk-liukan dari ular tersebut akhirnya kolam tersebut menjadi besar dan menjadi sebuah telaga, ya, karena dari ular tersebut menjadi naga, ya. Bekas kolam yang semakin membesar itu berubah menjadi telaga, yang seperti Bu Sally bilang, sampai sekarang dikenal dengan telaga Jembangan karena tadi kan namanya kolam Jembangan. Nah, karena menjadi besar dan seperti telaga, akhirnya dinamakan dengan telaga Jembangan. Aneh banget ya, gitu lanjutannya ceritanya. Aneh banget, naga kaya wis ngerti marang perawan biyunge sing ngrasake saka kadowan. Naga banjur marani perawan. Perawan mau kuwi wedi banget, saka wedine nganti semaput. Naga kanthi tata karma nangisi biyunge. Kena luhing naga perawan dadi eling. Lah kok naga bisa ngomong basa karo biyunge? Takon sapa bapake. Perawan mau banjur ngandani naga supaya takon menyang Ki Ageng Mangir Anom. Sakwise pamit kanthi becik, naga banjur tlesar-tleser ning biyunge lan tlaga Jembangan temuju marang Mangir. Tekan Mangir dikandani karo Ki Ageng Mangir yen bapake iku Ki Ageng Wonoboyo sepuh sing lagi tapa ana ing Gunung Merapi. Nanging naga banjur pamitan arep goleki bapake. Lakune ora ngambah lemah, nanging mabur metu
ngawang-ngawang awur karo angin. Sarta nganggo swara kumrincing, kumrangsang kaya swara klinting sayuta. Awet lakune mawa swara mangkono, naga iku diarani baru klinting. Yang artinya adalah aneh sekali, sepertinya si naga sudah tahu bahwa si anak perawan itu adalah ibunya yang sedang memperhatikan dari kejauhan. Jadi naga itu tuh tahu bahwa si anak tersebut adalah ibunya yang selalu memperhatikan dari kejauhan. Naga kemudian menghampiri sang ibu, si anak perempuan tersebut ya. Si anak perempuan tersebut takut sekali sampai akhirnya pingsan. Naga dengan santunnya menangisi ibunya. Ya, jadi ketika melihat ibunya pingsan, si naga tersebut menangisi ibunya. Karena terkena air mata naga ya, si anak perempuan tersebut kan terkena air mata dari tangisan si naga. Akhirnya si anak tersebut pun sadar ya. Nah, si anak tersebut itu sadar kenapa naga tersebut bisa berbicara ya. Kenapa naga bisa berbicara dan tanya siapa bapaknya. Kemudian ibunya menyuruh si naga bertanya kepada Ki Ageng Mangir Anom. Sesungguhnya sesudah itu dia berpamitan kepada ibunya dengan sopan. Si naga telesar-telesar meninggalkan ibunya. Jadi dia terbang ke sana kemari meninggalkan ibunya dan Telaga Jembangan menuju Ki Ageng Mangir Anom. Nah, setelah itu sesampainya di desa Mangir, naga tersebut diberitahu oleh Ki Ageng Mangun Anger bahwa bapaknya adalah Ki Ageng Wonoboyo yang sedang bertapa di Gunung Merapi. Kemudian naga berpamitan untuk mencari bapaknya ketika pergi si naga jalannya tidak menginjak tanah melainkan terbang ke atas awan bersama dengan hembusan angin serta dengan bunyi suara kelintingan yang ramai sekali sehingga naga itu dinamakan Baru Klinting. Jadi nama Baru Klinting untuk naga itu karena naga tersebut ketika terbang membunyikan suara kelintingannya yang ramai sehingga dinamakan naga Baru Klinting. Seperti itu cerita bagaimana bisa dinamakan naga Baru Klinting. Dan tadi juga sudah di ceritanya juga ada bagaimana namanya kok bisa dinamakan Telaga Jembangan ya. Semoga anak-anakku sekalian bisa memahami makna dari cerita Baru Klinting. Nah, untuk selanjutnya ada tugas dari Bu Shirley ya, yaitu tugas bahasa Jawa mengerjakan pitakon. Pitakon songo halaman swidak 1 sampai swidak 2 atau halaman 61 sampai 62 A sampai H. Tugas dikumpulkan dan dikirimkan ke Bu Shirley. Bu Shirley minta tolong untuk anak-anak menulisnya menggunakan ballpoint ya. Menulisnya menggunakan ballpoint biar Bu Shirley bisa mengoreksi tugas anak-anak ya. Jadi ada tugas bahasa Jawa mengerjakan pitakon halaman 9 halaman 61 sampai 62 A sampai H. Tugas dikumpulkan ke Bu Shirley ya. Jangan lupa ditulis menggunakan ballpoint ya. Nah, itu saja yang bisa Bu Shirley sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak sehingga anak-anak bisa lebih memahami cerita-cerita makna dari legenda-legenda rakyat zaman dulu ya. Nah, untuk itu jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Bu Shirley kasih waktu 1 minggu dari hari Jumat ini sampai hari Kamis depan untuk mengerjakan tugas bahasa Jawa dari Bu Shirley ya. Semoga ini bisa anak-anak pahami ya. Oke. Cukup sekian dari Bu Shirley. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata Bu Shirley yang tidak berkenan bagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.